Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Acara demi acara sudah kita laksanakan. Nasihat dari Yesodikin, Masya Allah ya, membuat kita semuanya tergugah semuanya. Yang ngantuk-ngantuk melek semuanya. Dan bukan hanya tergugah, tapi manfaat ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Semoga itu semuanya menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tadi disuruh bahas masalah Isra dan Mi'raj, dan kesempatan hari ini kita memang memperingati daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu Isra Mi'raj adalah suatu kejadian yang menunjukkan bahwa Nabi kita ini adalah makhluk yang paling mulia, melebihi dari makhluk siapapun, tidak terlebih daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menjadi malaikat paling afdol, ketika ke Sidratul Muntaha tidak mampu itu malaikat Jibril. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita langsung sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qabla hijratin Nabiyil Isra min Makkatin lailan liqudrin yudra. Kemudian wa ba'da Isra'il urudun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bermukalamah. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan Nabi bertemu dengan Allah tidak melepas apapun. Sandal yang mulia beliau tetap dipakai sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang dekat dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Beda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ke Baitul Maqdis, apa yang diperintah oleh Allah? Ikhla na'laik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Disuruh nyoklot, disuruh melepas itu sandalnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kamu ada di Muqaddasil Tuwa, ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dibandingkan dengan Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada apa-apanya. Tapi disinilah menunjukkan bahwa siapapun yang dekat dengan Nabi pasti mulia dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, alhamdulillah kita menjadi umat beliau. Tapi Isra dan Mi'raj di sini juga menjadi ujian bagi kita semuanya. Apakah kita ini yakin bahwa itu benar-benar terjadi kepada Nabi, atau mungkin kita tidak yakin sehingga banyak kita meremehkan? Makanya ketika Nabi SAW selesai wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilang ira'i qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Setelah itu semuanya disampaikan kepada umatnya itu tentang Isra. Tapi bagaimana banyak umatnya yang ketika itu iman, mereka keluar daripada itu. Mereka bahkan nggak mau benar-benar gila ini Muhammad. Mana mungkin dari Makkah ke Baitul Maqdis hanya sekejap. Semuanya nggak percaya, banyak yang nggak percaya. Tapi bagaimana mereka yang iman dan percaya seperti Abu Bakar Siddiq, beliau langsung mendapatkan daripada gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau mengatakan lebih daripada itu semuanya, aku yakin dan aku percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari hikayat Isra dan Mi'raj banyak yang kita bisa ambil. Dua yang kita akan ceritakan. Yang pertama, ketika Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, di situ Nabi bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu beliau berhenti di beberapa tempat. Pertama kali beliau berhenti ada di Thayyibah, Dati Nakhil, tempat yang di situ banyak kurma. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, "Sholli hahuna," wahai Nabi Muhammad, sholatlah kamu di tempat ini. Sholat 2 rakaat Nabi. Tanya, ini apa ini? Ini adalah tempat nanti engkau hijrah dan engkau akan dikebumikan ada di tempat itu, yaitu kota Madinah.
Berjalan lagi di satu tempat, Nabi berhenti ada di Turi Sina. Turi Sina yaitu ketika Nabi Allah Musa mendapatkan kitab Taurat ibadah 40 hari. Setelah itu berjalan lagi ada di Baitul Lahmin, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi sholat 2 rakaat di situ. Ini menunjukkan bahwa hormat kepada tempat-tempat yang di situ dianggap berkah itu adalah ajaran syariat. Itu bukan bid'ah yang dolalah. Kita sholat ada di tempat yang mulia, oh ini tempat bekasnya Kiai Fulan, tabaruk kepada Kiai Fulan, nggak masalah. Kenapa? Nabi aja diperintahkan untuk tabaruk di tempat-tempat yang berkah. Tempatnya Nabi Musa ibadah, tempatnya lahirnya Nabi Isa. Sehingga disinilah syariat tadi, banyak para sahabat yang juga bertabaruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bagaimana itu para sahabat ngambil darahnya Nabi, ngambil daripada keringatnya Nabi, ngambil daripada rambutnya Nabi. Kenapa? Karena supaya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga gitu. Di kesempatan hari ini kita tabaruk ya dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Supaya mendapatkan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada satu sahabat. Sahabat ini ketika itu disuruh buang darahnya Nabi. Kalau nggak salah ketika itu Nabi setelah cantuk ya. Dari cantuk darahnya disuruh buang. Subhanallah, ketika mau dibuang mikir sahabat tadi, ini darahnya makhluk paling mulia. Buat apa saya buang? Saya buang ke perut saya ya, diminum darahnya Nabi. Setelah diminum dapat beberapa hari, ditanya sama Nabi, kau buang kemana darahku wahai para sahabat? Sahabat Nabi mengatakan, aman ya Rasul. Sudah saya buang di tempat yang orang tidak akan ada tahu katanya. Di mana? Saya minum wahai Rasul. Saya buang ke perut saya darah toh. Apa jawaban Nabi? Darah yang bercampur dengan darahku tidak mungkin akan tersentuh daripada api neraka. Ini loh tabaruk kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri diajari untuk tabaruk kepada tempat-tempat yang mulia, tempatnya Nabi Isa, tempatnya Nabi Musa. Kita juga tabaruk kepada Rasulullah, dan sekarang kita juga banyak tabaruk kepada orang-orang soleh, tempatnya orang soleh, makamnya orang soleh. Cuma memang ada orang yang gak seneng sehingga sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah dan macam-macam, tanpa mereka mengetahui di mana dalil yang dia ambil. Salah satunya di mana itu banyak orang-orang yang mulia ketika ziarah ada di makamnya orang yang mulia juga. Setelah mereka doa dan macam-macam, mereka mencium maesan, ya kan? Mereka mencium maesannya ulama yang ada di situ. Dilihat diviralkan, wah ibadah apa lagi ini, macam-macam dihina dan macam-macam. Padahal mereka nggak tahu apa tujuannya mencium tadi itu. Di Ihya itu dibahas sama Imam Ghazali bagaimana mahabbah itu, cinta itu. Sampai ketika itu dibahas tentang cintanya Laila Majnun. Laila Majnun. Laila ini diceritakan orangnya ya nggak begitu cantik, nggak begitu putih, biasa. Tapi Umi Ghazali wah sangat cinta kepada Laila. Sampai buat syair, amuru ala diyar Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidara, wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata Laila, aku ini kalau sudah melewati rumahnya Laila ya, maka aku akan ciumi itu rumahnya Laila. Rumahnya Laila tak ciumi, kata dia. Yang membuat aku menciumi rumahnya Laila bukan karena aku cinta rumahnya, tapi kenapa? Aku cinta orang yang ada di dalam rumah tadi. Ini orang itu kalau sudah mahabbah, mereka cinta kepada aulia. Kita lihat ziarah ke Bang Khalil, Bangkalan, dicium itu maesanya. Bukan karena cinta maesanya, tapi
Nabi siapa? Cinta orang yang ada di dalam itu makbarok. Banyak kalau kita bahas masalah itu tabaruk kepada para aulia, kepada orang-orang soleh, dan alhamdulillah kita semuanya diajari, dan ini juga bersumbernya karena tabaruk ada di dalam acara Isra dan Mi'raj. Dan terakhir, ketika Isra Mi'raj, Nabi juga mengetahui ada bau yang harum. Diteliti akhirnya tanya kepada malaikat Jibril, dia mengatakan ini bau harum adalah baunya Masito bintu Fir'aun, yaitu Masito yang meramut anaknya Fir'aun. Dia iman kepada Allah, tapi disingkirkan imannya, tidak ditunjukkan. Ketika nyisir rambut anaknya Fir'aun, jatuh itu sisirnya, dia mengucapkan Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, semoga Fir'aun hancur, semoga Fir'aun binasa. Kedengaran anaknya, langsung anaknya mengatakan, Awa Rabbun ghairu abi, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Kata anaknya tadi, anaknya Fir'aun. Dia mengatakan, iya, saya punya. Alladzi dara'aka abaki, yang menciptakan orang tua kamu itu adalah Tuhanku. Sampai akhirnya itu Masito mempunyai suami dan anak dua. Digeret di hadapan Fir'aun, mau diadab, disiapkan apa bejana yang sangat besar, sudah dipanaskan, mau dilempar ke situ. Kalau tetap iman, kamu akan mati dan suami dan anak-anakmu. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu akan selamat. Gimana itu Masito mempertahankan imannya? Beliau katakan, kalau saya mati nggak masalah, yang penting saya iman kepada Allah. Suamiku nggak masalah, cuma anakku gimana? Anak ketika itu masih kecil, masih justru nggak bisa bicara, bingung dia, gimana ini, terganggu. Seketika itu Allah memberikan kekuasaannya kepada anaknya Masito yang masih kecil tadi. Dia mengatakan, qoi wala taqasi fa innaki alal haq ya ummah. Wahai ibuku, jangan ragu, engkau ini benar, engkau ini dalam keadaan hak. Lemparkan dirimu, engkau akan menjadi orang yang benar-benar mempertahankan imanmu di hadapan Allah. Akhirnya melupakan semuanya, meninggal dunia gara-gara mempertahankan imannya. Ini hikmah di mana kita ini disuruh mempertahankan hikmah, mempertahankan iman dan ketakwaan kita. Pasti kita diuji, nggak mungkin nggak. Di Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jangan kita menyangka, wah saya iman, saya taat, kemudian diuji sama Allah dengan macam-macam ujian, sehingga tahu Allah mana yang benar-benar dia benar di dalam imannya dan ketakwaannya, mana yang hanya ngaku-ngaku saja. Diuji dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, diuji dengan hartanya, diuji dengan apapun. Orang yang punya harta diuji dengan hartanya. Min aina iktasabtum wa min aina anfaqtum, dari mana kamu mencari, kemudian kamu sedekahkan kemana. Oh, disimpan-simpan lah, hati-hati. Wala yasabanna alladziina yaquluna bima atahum min fadli wa lahum bal huwa khairul lahum. Harta yang sudah ditumpuk-tumpuk akan jadi binasa nanti, akan menjadi azab bagi kamu. Ujian, kalau nggak benar-benar kuat imannya, waduh, ketok 1.000 gawe undang wong hafid itu, eman. Tapi kalau sudah imannya kuat, ketakwaannya kuat, berapapun ini adalah dari Allah dan ini yang akan menyelamatkan aku di akhirat. Orang yang hafal Quran diuji loh. Katanya sedikit tadi bacaannya yang baik, dibaca terus, ujian. Sampai Nabi pernah beliau mengatakan, uridat alayya dunubu ummati lam aradan dan aqdam min rajul utiyal Quran manasiha atau makol. Kata Nabi, aku pernah ditunjukkan dosa-dosa umatku. Tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosa orang yang dikasih Al-Quran, hafal Al-Quran, dan diwoco sampai lupa. Ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Ujian, jangan hanya ngaku hafal Quran kemudian tidak membaca dan tidak menjaganya. Oleh karena itu semoga berkah daripada Isra dan Mi'raj ini kita tabaruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi. Kita menjadi umat yang insya Allah berkah Nabi
Nabi, semua kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita, rizki kita, dan sampai nanti kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sebelum acara ditutup dengan doa, marilah kita bersama-sama menyimak bacaan Al-Quran tilawah yang akan disampaikan oleh Qari nasional kita Ustaz Sohibul Anwar. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا
لتفسدن في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمد اليوابين حمده يكافئ مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد كبر في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم المرحوم سرا وجهدا جنبا وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق من طريق المسلكين ببركة خط القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن
وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بفضل القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضل القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءهم ووكلاءهم وعساكرهم إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى عبادك المقيمين في برك وبحرك وجنبك محمد سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا واقض ديوننا واشف مرضانا بالقرآن الكريم يا رب يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر وتقبل ثواب ما قرأناه وما تلونا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع أصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع المجتهدين والشهداء والصالحين من العلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والقراء وإلى أرواح جميع سادتنا الشرعيين ما كانوا ثم إلى أرواح جميع الأولياء الإصلاح وأولياء هذه البلدة وصلحائها رسلنا من رحمة الله لنا ثم إلى روح سيد محمد بن الملك وحي حبيب الشيخ والقديس إلى الوحيد بهذه رحمتك ثم إلى حبيب أبو بكر الصديق وحبيب جعفر الشيخ السقاف بصالح تنقل حبيب جعفر محمد القدس في نواوي البنتاني في قاسم بجرة في خالد المكالم في أحمد بشيري في ياسر مساري وحد الحلقة جمل في هامين جاسولي في شرور الأقدر بانل في محمد زيني والنقولة في عبد الحميد مسلوان في علي مسعود الوجه أحمد سيدي جبر في خالد الرحمن في عبد الله بهدول بانل في خالد النوابي السبيري في عبد الرحمن واحد مسلوان حبيب يوسف بن هاسم الحسن في محمد هادي بن أحمد بشيري وإلى روحي بابا حاج محمد شافعي ibu Haji Asmatani Muhammad Arbi Adik Istiani Khalifah Mbah Mahmud Mbah Turah Mbah Tilam Mbah Sini Ibu Mustalifah Bapak Mas Budi Mbah Saji Mbah Hanimah Mbah Sofyan Mbah Tamu Mbah Abdul Jari Mbah Sudikah Mbah Salma Mbah Foniti Bapak Noto Bapak Imran Ibu Nurhuda Mas Syukur Bapak Humaydi Ibu Dawi Armani Bapak Sutisno wa ila rahil marhumin wal marhum wal madhkurin fi hadha al majlis wa anta an asma'ihim wa walidina wa walidikum wa amatina wa amatil muslimin awsilillahumma thawaba dhalika minna ilayhim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.